Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2244 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop, ikat pinggang yang menjadi lapuk. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu. Tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan, kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ikat pinggang dari lenan di zaman itu adalah barang yang mahal, barang yang mewah, termasuk bahan yang sangat-sangat terbaik yang dipakai oleh nabi atau imam atau orang-orang yang terpandang. Adapun tujuan dari penggunaan ikat pinggang lenan itu adalah supaya dapat menarik jubah, supaya pemakai jubah itu lebih mudah berjalan dan bekerja. Dan fungsi utama daripada ikat pinggang lenan itu supaya pakaian yang digunakan itu tidak kedodoran. Kalau dalam konteks kita, ikat pinggang. Kalau celana kita longgar, kita tidak memakai ikat pinggang, apa yang terjadi? Celana kita melorot, yang menggunakannya akan malu, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan ini begini. Yehuda ini adalah ikat pinggangnya Tuhan. Dan kita belajar dari firman Tuhan ini, ikat pinggang lenan ini rapuh, lapuk. Sehingga
Yang dipermalukan siapa? Penggunanya. Yang dipermalukan adalah Tuhan. Karena kehidupan orang-orang Yehuda yang tidak takut Tuhan mempermalukan Tuhan. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kalau hidup kita jadi batu sandungan bagi orang, tidak jadi berkat, yang malu itu bukan saudara, tapi Tuhan. Saudara mengaku-ngaku anak Tuhan, tapi kelakuan saudara masih hidup kompromi dengan dosa. Dosa jalan terus, padahal saudara aktif sekali ke gereja, sudah terlibat dalam pelayanan, tapi masih berbuat dosa. Yang malu siapa? Tuhan. Orang di luar sana melihat, itu orang munafik Pak Pendeta. Rajin aja ke gereja tapi dosa, judi, selingkuh masih dia lakukan setiap hari. Saudara, yang malu bukan saudara, tapi Tuhan. Makanya tidak heran kalau Tuhan itu menghukum Yehuda. Karena apa? Perbuatan mereka mempermalukan Tuhan. Saudara, pertanyaannya, kenapa Tuhan menghukum Yehuda? Karena mereka yang pertama tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sudah perhatikan ayat 10. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak mau dihukum, dengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang merasa, saya kena hukum dari Tuhan. Saudara harus introspeksi diri. Kenapa itu terjadi? Karena saudara tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya tidak mendengar suara Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Di saat saudara baca firman Tuhan, di saat itulah Tuhan berbicara kepada kita. Saudara harus dengar. Di saat hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah di dalam gereja, di dalam pelayanan, saudara harus dengarkan itu. Itulah suara Tuhan. Itulah momen atau saat seperti itu Tuhan berbicara kepada kita. Tapi seringkali kita tidak mau mendengar. Kalau bicara berkat kita, semangat bilang amin. Tapi kalau sudah disinggung-singgung dosa, sudah bicara tentang pertobatan, kita semua menutup telinga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehuda, Yerusalem dihukum Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah sempat singgung beberapa hari yang lalu tentang kunci berkat, saudara. Kalau kita belajar dari Ulangan pasal 28, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Amin. Bukan hanya di saat bicara tentang berkat-berkat kita terima, tapi kalau kita ditegur juga kita harus terima dengan meresponnya, dengan bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang disampaikan Tuhan melalui pembacaan kita, melalui firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kita harus dengarkan yang berbicara. Karena yang berbicara itu atas nama Tuhan. Amin. Itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita yang punya telinga harus mendengar lalu melakukannya. Amin. Apa kata firman Tuhan kepada kita? Mengampuni, ya kita harus mengampuni. Kita harus memberkati, ya kita harus memberkati. Saudara, apa yang kita dengarkan dari Tuhan, Tuhan mau kita lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, itu menandakan kita tidak mendengarkan. Saudara, banyak orang mendengar tapi tidak melakukannya. Artinya apa? Sama saja dia tidak dengar suara Tuhan itu. Karena dia tidak mengeksekusi. Dia tidak melakukan firman Tuhan itu. Sama artinya dia tidak mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kenapa Tuhan menghukum Yehuda? Karena Yehuda tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah Israel. Yang kedua, kenapa Tuhan menghukum Yehuda Yerusalem? Karena Yehuda
mengeraskan hati. Dalam kebenaran firman Tuhan ini ditulis kedegilan hati. Saudara perhatikan di dalam firman Tuhan di ayat 10, di sana dikatakan yang mengikuti kedegilan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti kedegilan hati? Artinya mengeraskan hati. Saudara, banyak orang mengeraskan hati. Ciri-cirinya apa? Tidak mau ditegur. Di saat ditegur tersinggung, marah, ngambek, nggak gereja lagi. Itu artinya orang yang keras hati. Di saat tidak gereja, hamba Tuhan mengunjungi, mendoakan, dan dia sudah bilang, oke Pak Pendeta, saya nanti ikut beribadah, tapi ternyata dia tidak datang. Itu artinya dia keras hati. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang yang keras hati, apalagi kalau mereka secara finansial mereka berlimpah, kaya, wah itu paling sulit ditegur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mau orang kaya, kayak mau orang miskin, mau orang yang punya jabatan, pangkat tinggi atau orang rendahan, dengarkan ini. Jangan keraskan hatimu. Di saat Tuhan berbicara kepada saudara, yang harus saudara lakukan, bertobat. Respon firman Tuhan, bertobat. Amin. Jangan keraskan hatimu. Kalau saudara keras, saudara akan dihancurkan. Saudara akan diremukkan. Sama seperti dengan orang yang membuat bejana. Dia mengambil tanah. Tadinya tanah itu masih keras. Dicampur air, dipukul-pukul, diinjak-injak sampai dia lembut. Kalau sudah lembut baru bisa dibentuk, saudara. Selama saudara masih keras, saudara akan dipukul-pukul, diinjak, diputar-putar. Sampai saudara lembut hati, baru saudara dibentuk oleh Tuhan. Selama saudara masih keras hati, Tuhan tidak akan membentuk saudara. Tuhan akan proses saudara. Pukul-pukul, injak-injak, putar-putar, sampai saudara lembut. Makanya saudara jangan keraskan hatimu. Di saat saudara ditegur oleh firman Tuhan, bertobat. Amin. Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang tidak mau diproses. Saudara, hidup ini proses. Tuhan tidak serta-merta membawa Israel langsung sampai ke tanah perjanjian, tidak, ada proses. Sampai ke pada tujuan itu tidak instan, ada proses. Amin. Banyak orang kan mau cepat kaya, akhirnya apa? Korupsi, akhirnya mencuri dan sebagainya. Berakhir apa? Di penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau sukses, mau diberkati Tuhan, lewat proses Tuhan itu. Amin. Alami proses Tuhan. Haleluya. Saudara, orang yang mengeraskan hati, tandanya apa? Tidak mau diatur. Kalau diatur, aduh paling sulit. Saudara, saya masuk juga dalam kepengurusan, mengurus hamba-hamba Tuhan, saudara. Wah, itu paling sulit tuh. Tapi saya rasa aneh, saudara. Kalau hamba Tuhan itu kalau mengurus jemaatnya, dia mau jemaatnya taat. Tapi bagian hamba-hamba Tuhannya yang diurus, saudara, waduh, paling susah diatur. Ini menjadi dilema, saudara. Makanya saya melihat ada dulu di belakang rumah saya sawah, ada yang angon bebek atau gembala bebek. Saudara, gembala bebek itu dia hanya pegang bambu yang di ujungnya itu ada plastik, ya, ada plastik warna-warni, ada yang merah, kadang ada juga yang putih. Nah, bebek-bebek itu kalau sudah melihat, ya, gembalanya sudah pegang bambu itu, dalam berjalan, bebek-bebek itu tanpa diperintah mereka akan ikut gembalanya. Mereka melihat, ya, tongkat komando dari gembalanya. Gampang sekali diatur, tapi kalau pendeta-pendeta susah diatur. Tapi saya percaya pendengar yang hamba Tuhan pendeta tidak seperti itu. Pasti mudah diatur. Amin. Haleluya. Tapi saudara, banyak sekali orang yang sulit sekali diatur. Sudah mau dibuat bagus,
tapi masih keras hati. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Orang yang mengeraskan hati apa? Tidak mau berubah. Tandanya tidak mau bertobat. Sampai sudah berbusa-busa pendeta berbicara tentang pertobatan, dia angin lalu saja. Itu tanda orang yang keras hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kenapa? Karena kita belajar dari perjalanan Yehuda. Saudara, Yehuda, Yerusalem dihukum Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Di saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, terima teguran firman. Dan berubahlah, bertobat. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, kenapa Tuhan menghukum Yehuda, Yerusalem? Karena mereka di ayat 10 di situ dikatakan, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Yehuda, Yerusalem ini mengikuti Allah lain. Artinya mereka sujud menyembah yang bukan Allah. Itu masalahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini malas beribadah, hari Minggu tidak pergi ke gereja, saudara hati-hati. Berarti saudara sudah menyembah Allah lain. Seharusnya umat Tuhan di saat hari ibadah di hari Minggu, saudara ada di rumah Tuhan. Untuk apa? Memuji menyembah Tuhan. Kalau kita tidak datang memuji menyembah Tuhan, berarti kita sudah menyembah yang bukan Tuhan. Walaupun kita mungkin Kristen, tapi kita tidak ada di rumah Tuhan, itu artinya kita menyembah yang bukan Tuhan. Dengar ini baik-baik, kalau saudara tidak datang beribadah kepada Tuhan di hari-hari ibadah, harusnya kita ada di rumah Tuhan, tapi kita tidak ada di rumah Tuhan, itu berarti kita sudah memiliki berhala. Kita sudah menyembah yang bukan Tuhan. Bisa saja karena pekerjaan, akhirnya kita tidak beribadah, tidak pergi ke gereja. Saya mau bilang pekerjaan saudara sudah jadi berhala. Saudara, banyak orang Kristen saat ini saudara menjauh dari Tuhan. Mereka menjadi pengikut mamon. Yang mereka kejar adalah harta dunia. Padahal mereka tahu bahwa berkat itu kan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar saudara dari perjalanan bangsa Israel, Tuhan menghukum bangsa Israel karena mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau saudara, ada pendeta saudara menegur saudara karena saudara nggak gereja, saudara, saya mau bilang, pendeta itu hamba Tuhan yang baik. Dia menegur saudara supaya saudara berjalan di jalan yang benar. Amin. Saudara, kalau pendeta saudara diam-diam aja, tidak menegur saudara, padahal saudara sudah ada di jalan yang gak benar, saudara, pendeta saudara diam-diam saja. Saya mau bilang, ini pendeta saudara ini bukan pendeta yang baik. Dia masa bodoh dengan kehidupan saudara. Saudara mau masuk neraka, dia biarin saudara. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang menegur saudara, di saat saudara tidak datang gereja, tidak beribadah kepada Tuhan, dia menegur saudara. Saya mau bilang, itu hamba Tuhan yang baik. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu tidak mau saudara binasa, makanya dia tegur saudara. Tapi kenyataannya seringkali kita tidak mau ditegur. Di saat ditegur kita tersinggung, kita marah, kita berontak, kita tersinggung. Kita mau singkirkan pendeta itu karena kita tersinggung ditegur. Saudara, di saat kita ditegur, hamba Tuhan mengingatkan kita supaya beribadah kepada Tuhan, bersyukurlah saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara orang paling beruntung kalau saudara punya hamba Tuhan yang menegur saudara. Saudara tidak beribadah, saudara tidak gereja, dia datang tegur saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara orang yang paling beruntung. Karena saudara punya hamba Tuhan yang baik. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ikat pinggangnya lapuk, itu kan mempermalukan yang menggunakannya. Itu masalahnya. Padahal di ayatnya yang terakhir saudara, tujuan Tuhan kepada umat Tuhan, Yehuda, ayat 11, perhatikan. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya
segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda. Kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tujuan Tuhan supaya kita dekat dengan Tuhan. Melekat erat dengan Tuhan. Supaya kita menjadi umat Tuhan. Menjadi ternama, terpuji, dan terhormat. Tapi sayang, kita seringkali mengeraskan hati kita. Kita tidak mau mendengarkan teguran, kita malah berontak, kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, dan kita lebih memilih mengikuti Allah lain. Itu menjadi masalah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang bertobat. Jangan mengeraskan hati. Mari kita mau menerima semua teguran, mendengarkan suara Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan Allah yang benar, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah mau melawat kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Khusus untuk hari ini, orang tua terkasih kami, Oma Mami yang berulang tahun, yang ke-76. Tuhan memberkati Mami dalam masa tua, beri kesehatan, kekuatan, berkati bersama dengan Papa, Papa yang ada di Manado. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa, biarlah terus Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai selalu orang tua kami terkasih. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Lewa, Sumba Timur, NTT. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.